Kenalin, ini Laios, MC di anime Dungeon Meshi. Laios adalah seorang yang bisa sejajar dengan Dede Inouen, sang puncak rantai makanan, dan berpotensi untuk bisa menjadi rival sejati sekaligus teman sepemikiran kalau soal makanan. Oke lah, jadi di video ini gua akan membahas anime Dungeon Meshi. Yang pertama mau gue bahas tentu aja si Laios yang agak lain, dimana di awal cerita aja waktu partinya Laios melawan naga merah, si Laios malah bengong mikirin belum makan, dan akhirnya adiknya si Laios, si Valin, nyelamatin abangnya yang agak lain ini dari gigitan naga, tapi jadinya malah si Valin yang dimakan naga. Dan dari sinilah cerita Dungeon Meshi dimulai. Laios dan sisa party yang tersisa, Marshall dan Chilchak, memutuskan untuk menyelamatkan Valin sebelum Valin dicerna seutuhnya sama si naga merah itu. Tapi di dalam perjalanan bukannya cepet-cepet ke tempat si naga merah itu, si Laios malah menghabiskan banyak waktu buat mengeksplor masakan yang terbuat dari monster-monster yang ada di dungeon. Ya, mirip kan sama Dede Inouen? Apa aja dimakan, puncak rantai makanan. Ya tapi wajar sih, kan judul animenya juga kan Dungeon Meshi. Anime itu biasanya punya kekuatan super yang membuat masakan di anime tuh kayak enak banget kelihatannya. Contohnya aja sayur biasa aja gitu. Di anime tuh kelihatannya seksi banget, mengunggah selera gitu jadinya. Di anime ini juga sama, masakan yang dibuat si Senshi itu kelihatannya enak-enak, padahal bahan-bahannya itu dari monster-monster yang ada di dungeon. Tapi entah kenapa ketika masakannya udah jadi, malah bikin ngiler dan bikin penasaran kayak gimana sih rasanya. Gue suka banget penjelasan tentang ekosistem dan rantai makanan di dungeon yang masuk akal dan bisa dipercaya. Meskipun banyak monster-monster aneh di dungeon, tapi sebenarnya karakteristiknya itu mirip sama hewan atau tumbuhan pada umumnya. Jadi lebih realistis lah monster-monster di dungeon ini. Komedi di anime ini bener-bener berhasil ngebuat gua ketawa dan gua ngulang-ngulang tuh adegan komedinya. Misalnya aja si Marshall tuh MVP sih. MVP komedi di anime ini karena reaksinya yang lucu setiap kali Laios pengen makan monster yang aneh, dan ekspresi mukanya si Marshall yang memeable banget membuat si Marshall menjadi karakter paling lucu di anime ini menurut gua. Tapi adegan paling lucu adalah ketika si Laios yang tiba-tiba ikutan nyanyi bersama para mermaid. Itu sumpah lucu banget. Soalnya gue gak nyangka dia bakalan ikutan nyanyi. Udah mah ekspresi muka si Laios saat nyanyi itu kocak banget lagi. Gue ulang-ulang terus tuh adegan. Udah lama gue gak nonton anime yang bisa bikin gue ngakak. Oh yang ngomongin soal ekspresi muka, gue suka banget ekspresi muka di anime ini yang gak kaku dan fleksibel. Soalnya ada beberapa adegan dimana muka karakternya tuh dibuat detail dan mendekati realistis. Oke, selanjutnya gue mau ngebahas partinya si Laios. Yang pertama, si Marshall. Marshall adalah seorang wanita elf yang menjadi penyihir di partinya si Laios. Dan si Marshall ini sayang dan peduli banget sama Valin. Terus lanjut ke si Chilchak, karakter laki-laki yang bertubuh pendek. Si Chilchak ini sangat ahli dalam hal jebakan dan membuka pintu yang terkunci. Dan cuma itu yang bisa dia lakuin, soalnya si Chilchak gak bisa bertarung. Lalu lanjut ke si Senshi, seorang dwarf yang ditemui si Laios di dungeon dan akhirnya bergabung ke party Laios. Senshi ini karakter yang hebat sih, soalnya dia bisa masak dan masakannya selalu enak, dan dia juga bisa bertarung. Tapi terkadang Senshi juga keras kepala dan menyebabkan masalah di party Laios. Senshi juga karakter yang lumayan lucu karena dia gak peduli apapun selain masak monster-monster aneh yang ada di dungeon. Bahkan dia rela ditawan sama orc cuma buat bikin roti. Saat party Laios mengalahkan monster,
Laios dan Senshi selalu yapping tentang segala informasi dari monster tersebut. Bisa dimakan gak nih monster? Jadi gue baru aja nonton 12 episodenya doang. Jadi gue baru nonton 12 episode doang dari anime ini. Gue baru nyampe ke episode dimana partinya Laios berhasil mengalahkan naga merah yang memakan Valin. Wah, itu pertarungannya intens banget walaupun berat sebelah. Naga di anime ini tuh lebih realistis dari kebanyakan naga di anime lainnya. Soalnya naga di anime ini nih harus mendecakkan mulutnya buat bisa nyemburin api. Untungnya Laios berhasil menyerang titik kelemahan naga, walaupun Laios harus rela mengorbankan kakinya digigit naga. Tapi setelah kejadian itu, yang mereka dapati adalah fakta bahwa Valin sudah tinggal tengkorak dan tulang belulang. Jadi gelap ini anime, yang tadinya makan-makan makin kesini jadi dark. Menonton anime ini merupakan pengalaman nonton anime yang menyenangkan buat gua. Melihat partinya Laios yang menikmati setiap hidangan yang dibuat Senshi dan canda tawa mereka membuat gua nyaman nonton anime ini. Dungeon Meshi dunianya luas, ekosistemnya kompleks dan kaya dengan flora dan fauna yang menjadi makanan Laios si puncak rantai makanan. Oke lah, segitu aja pembahasan gue tentang anime Dungeon Meshi. Menurut lu, bisa nggak Laios menjadi rival sejati dari Dede Inouen? Dan menurut lu, apakah bisa kedepannya Dede Inouen collab dengan Laios? Kita tunggu aja. Kalau lu suka videonya menghibur lu, silahkan di subscribe. Subscribe lah biar gua nggak jadi pengangguran. Bye.